Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan berbagi tentang tutorial bagaimana create atau membuat database, kemudian ekspor database, drop atau menghapus database, dan juga bagaimana kita melakukan import database ya di menggunakan aplikasi SAM ya. PHP MySQL. Oke, kita langsung saja mulai tutorial. Yang pertama, pastikan jangan lupa bahwa SAM Anda sudah aktif ya, baik Apache dan MySQL ya sudah diaktifkan. Kemudian kita langsung masuk ke browser dan mengetikkan localhost. Oke, nah kita sudah masuk halaman localhost, kemudian kita lanjut masuk ke PHP MyAdmin. Nah, ini sudah masuk di tampilan dari PHP MyAdmin. Nah, langkah pertama kita akan melakukan create atau membuat database. Kita arahkan kursor di sini, ada database di sini ya. Saya klik, oke. Nah, di sini ada create database, ada database name dan collection-nya. Baik, kita harus memberikan nama pada database tersebut ya. Kita kasih nama. Jangan sampai namanya sama dengan database yang lain ya, karena nanti akan menjadi penumpukan, dan itu dilarang ya di dalam sistem ini. Jadi kita harus buat nama yang berbeda. Misal kita buat ya, karena saya ingin membuat sistem informasi pendaftaran di klinik misalnya, saya ingin membuat pendaftaran underscore db. Nah, nama database dilarang menggunakan huruf besar ya, semua harus kecil. Kemudian juga dilarang menggunakan spasi ya. Kalau Anda ingin membuat spasi maka bisa digantikan dengan underscore. Oke, ini collection kita tetap saja ya, karena di sini ada banyak pilihan. Kita pakai yang default collectionnya saja. Kemudian kita klik create. Oke, this database pendaftaran DB has been created. Jadi sudah berhasil kita buat. Nah, kita lihat tadi di mana ya. Oke. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada pendaftaran database. Saya klik di sini. Nah, Anda harus ingat bahwa pernah saya menyampaikan di video saya sebelumnya tentang bagaimana konsep database itu sendiri, bahwa dalam sebuah rumah besar database itu ada kamar-kamar ya, atau tabel. Nah, maka di dalam database, kita membuat database ini, kita harus membuat sebuah tabel. Di situ terdiri dari tabel master dan tabel transaksi. Nah, tabel minimal biasanya bisa dibuat minimal 3 tabel, 4, 5, 6 dan seterusnya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka kita harus buat tabel nih agar nanti database pendaftaran yang kita buat ini nanti bisa terisi ya, dengan beberapa macam tabel. Dan nanti artinya setelah kita terisi baru bisa kita relasikan ya, menggunakan konsep IRD, Entity Relationship Diagram. Barulah nanti masing-masing tabel nanti beroperasi sesuai dengan perintah algoritma pemrograman yang kita buat menggunakan hypertext ya, atau HTML. Oke, kita langsung mulai. Kita buat tabel pertama sama dengan prinsip nama database. Nama tabel pun tidak boleh menggunakan huruf besar, semua kecil dan tanpa spasi ya. Jadi bisa digantikan dengan underscore. Nah, kita buat dulu di sini, misal ada tabel admin ya, ini untuk ya nanti biodata admin sendiri. Kita perlu berapa kolom nih ya? Kira-kira nanti Anda sesuaikan saja ya, nanti bisa Anda tambahkan, Anda kurangi dan seterusnya. Misal saya hanya memerlukan 4 kolom aja ya, kita buat go. Nah, di sini setelah kita klik go, oke, sudah muncul. Nah, di masing-masing tabel ini nanti kita bisa isikan misal
biasanya diawali dengan yang paling pertama itu adalah kode unik ya, yang nanti akan menjadi sebuah primary key. Kita bisa masukkan misal ID admin ya. Oke, kemudian kita masuk ke di sini nama admin, nama misal, kemudian masuk di sini user, kemudian masuk di sini password ya. Oke. Nah, namanya sudah kita isi, semuanya juga huruf kecil. Ingat, dalam desain database semuanya kecil dan tanpa spasi. Tipenya, oke, kita buat di sini admin. Nah, kita mau perlakukan ID ini sebagai apa? Dia nanti kan biasanya kalau ID itu kan unik ya, unik, kemudian dia otomatis ya, sehingga nanti kalau ada admin satu ya nanti langsung otomatis ID-nya satu, nanti kalau nambah admin lagi 2, 3 dan seterusnya tanpa harus kita mengisikan secara manual. Maka kita bisa tipenya bisa kita tetap integer saja atau int. Oke, kita sesuaikan aja tetap like-nya. Nah, kira-kira like our value atau digit, jumlah digit keseluruhan nanti kita butuh berapa. Nah, misal untuk ID admin kita butuh 6 digit misalnya. Nah, berarti nanti kan kita hanya bisa sistem hanya bisa mengisikan maksimal 6 digit saja, tidak bisa lebih dari itu. Kalau sampai 7 nanti ya nanti database-nya akan terpotong atau inputnya. Maka saya masukkan misal 6 di sini. Oke. Nama berikutnya untuk default, correlation, attribute dan lain sebagainya kita biarkan saja ya. Ini sudah apa namanya default bawaan ya. Kemudian namanya untuk nama kan ini nanti mengandung nama orang ya, misal nama si adminnya siapa, kita bisa pilih tipe di sini. Kita bisa pilih teks atau or varchar ya, karena nanti dia kategorinya adalah teks ya. Cuman kalau varchar itu bisa kombinasi antara teks dan angka. Kalau teks ya hanya teks saja ya, dia tidak memungkinkan karakter yang lain ya. Nah, biasanya dalam sistem itu kadang-kadang bisa teks atau varchar ya. Kita coba saja di sini, saya ingin pakai varchar. Ya, masalah. Baik, ya kita butuh berapa digit untuk memasukkan nama. Biasanya ada nama yang panjang ya, kita kasih 20 lah, 20 digit lah, atau 50 ya. Kemudian user, nah ini untuk user. User kita bisa coba menggunakan teks ya, masalah. Kemudian nggak usah panjang-panjang ya, mungkin kita buat 10 digit saja. Untuk password ini bisa berupa kombinasi angka, huruf dan seterusnya. Maka kita pilih varchar ya, jangan integer karena integer itu otomatis. Oke, kita masukkan di sini misal maksimal ada 8 digit. Setelah selesai kita isi nama, tipe, like dan seterusnya, kita biarkan saja default. Maka kita klik save di sini ya, jangan lupa ada save. Oke, kita bisa lihat di pojok sebelah kiri layar di database pendaftaran sudah ada satu tabel admin. Nah, di sini kita bisa melakukan create database lagi yang kedua. Ya, saya ingin masukkan misal tabel apa ya, tabel data pasien misalnya. Oke, kolomnya butuh berapa ya, saya tambahkan misal 5 gitu kan. Saya klik go sama. Oke, kita awali dengan misal nomor RM ya, karena ini berkaitan dengan identitas pasien. Nanti nama, kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, kemudian pekerjaan kan. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian untuk nomor RM tipenya otomatis kita tetap integer ya, tetap saja kita pilih integer dengan like value-nya ada 6 ya, kita buat 6 digit saja. Kemudian nama tadi kita tadi pakai varchar ya, ini saya kombinasi jadi teks ya. Tapi tolong kalau Anda konsisten, misal nama itu kan ada di semua tabel ya, kalau Anda pakai
varchar ya, semuanya Anda kondisikan pakai varchar. Kalau teks ya semua teks ya. Tapi saran saya biasanya saya selalu menggunakan teks itu untuk keperluan misal alamat yang dia variannya cukup banyak ya, dan paragraf bentuknya. Maka kita kondisikan aja ini varchar. Kemudian like-nya ya tadi bisa sampai 50 ya. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin nanti ingin saya kondisikan bahwa ini nanti adalah opsional atau pilihan. Jadi bukan diketik manual. Maka saya di sini juga pilih varchar. Berapa digit ya kira-kira 10 ya, cukup. Tanggal lahir, oke, tanggal lahir nanti ingin saya kondisikan bahwa ini otomatis. Saya klik kolomnya langsung keluar tanggal, bulan dan tahun. Nanti saya tinggal klik, nggak perlu harus diketikkan manual. Maka tipenya saya pilih di sini adalah date. Ya, ingat Anda harus pilih date di sini. Oke. Pekerjaan, nah saya juga ingin pilih opsional, maka saya masukkan di sini adalah apa namanya, varchar ya. Ya, tanggal lahir ini like-nya silakan ya. Biasanya dia diamond year ya, sekitar ada 8 digit ya. Ini saya masukkan 8 digit. Pekerjaan nanti misal 10 digit untuk value-nya. Ada yang kurang misal. Ya. Nah, kalau Anda ingin menambahkan kolom baru, Anda bisa add di sini, di atas ini ya. Mau satu kolom, dua kolom terserah. Kalau dua ya Anda pilih 2, 12 dan seterusnya. Saya hanya ingin menambahkan satu kolom saja di sini, maka saya klik go. Oke, tambah satu kolom ya. Kira-kira kolom apa misal? Misal waktu daftar ya, untuk waktu pendaftaran. Karena di sini pertanyaan adalah waktu, maka saya pilihnya adalah time ya. Time, atau kita bisa masukkan di sini date time, tanggal dan waktu. Kalau saya klik ya, oke. Kalau date nanti tanggal lahir ini hanya memunculkan hari, bulan dan tahun. Tapi kalau date time ini nanti munculkan misal waktu dia mendaftar, jam berapa, detik ke berapa dan hari apa. Ini nanti otomatis ketika menampilkan waktu saat pasien ini mendaftar ya. Saya kasih 20 aja. Oke, cukup. Setelah semua selesai maka saya save. Kalau Anda ingin merubah nama tabel, Anda bisa rubah di sini. Oke, saya save. Oke, nah perhatikan di sini ada syntax errornya. Oke, kira-kira apa? Nah, perhatikan setiap kali ada peringatan tanda merah, Anda tidak boleh mengabaikannya. Jadi Anda harus lihat kesalahannya terletak pada apa. Nah, kira-kira Anda tahu enggak kesalahannya terletak pada apa? Oke, ya betul sekali, kesalahannya terletak pada ini, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir karena dia sudah otomatis menggunakan kategori date, maka tidak perlu kita berikan like value-nya. Begitupun dengan waktu mendaftar, tidak perlu kita karena dia sudah otomatis, beda dengan yang lain. Setelah selesai kita klik save. Oke, berhasil ya. Tadi kesalahannya terletak pada contoh waktu, date, time dan seterusnya, itu tidak perlu ada setting field-nya karena dia sudah otomatis menambahkan sendiri karena sudah tersetting dalam by system ya. Oke, kita sudah punya dua tabel. Nah, kita lanjut ke tabel berikutnya. Misal saya ingin menambahkan tabel poli ya. Oke, saya masukkan tabel poli. Ini saya go saja. Saya ingin menambahkan identitas polikliniknya, gitu kan. Maka saya tambahkan di sini misal ID poli, kemudian nama poli misal, kemudian jadwal dan apa lain-lain misal dokter praktek ya. Ya, nanti memasukkan nama-nama dokter yang praktek di poli tersebut, gitu kan. Jika sudah, masih ingat ya, ini top integer dengan kita buat 6. Nama poli kan ya kita bisa buat teks or varchar. Saya buat ini misal 20. Jadwal ini karena berkaitan dengan tanggal ya atau hari. Anda bisa masukkan date atau yang lain, ini misal ada time dan seterusnya. Kalau Anda ingin tambahkan dengan waktu, maka Anda bisa pilih time smart, times apa namanya stem ya, dan date time ya, sama saja sini ya. Nah, kemudian dokter praktek
ini pilihan opsional, Anda bisa pilih voucher. Ini misal saya kasih karena ini nanti berkaitan dengan nama, ini tetap kosong ya, ini sesuai dengan aturannya. Nah, langsung kita save di sini. Oke, kita sudah punya 3 tabel. Nah, artinya berarti kita sudah punya database, sudah berhasil membuat database minimal ya. Nanti kalau Anda ingin masukkan lebih dari itu ya silahkan, sesuai dengan kebutuhan Anda ingin buat sistem yang seperti apa. Misal nanti ingin saya tambahkan tabel dokter, tabel perawat, tabel kepegawaian, kemudian tabel rekam medis dan seterusnya. Oke, itu tergantung kebutuhan Anda. Ini saya ingin berikan contoh saja bagaimana membuat database di PHP MySQL ya, menggunakan aplikasi SAM. Oke, kita masuk ke sini. Nah, kita klik, ini sudah ada struktur database-nya ya, sudah terlihat di sini. Kemudian kita bisa cek di SQL-nya, nanti kita bisa melakukan query di sini. Kemudian searching, misalnya di sini ada ya di bawah nama, jadwal dan seterusnya. Insert. Nah, ini kalau kita ingin melakukan export database. Export database itu artinya ini database-nya ingin kita backup ya, supaya nanti kalaupun saya menghapus database di PHP MyAdmin ini, database-nya tetap aman. Maka saya langsung klik di sini, klik menu export, kemudian saya klik go. Oke, ini sudah otomatis di sini dan tersimpan di folder download biasanya. Nah, di sini, nah sudah tersimpan ya. Nah ini sudah ada tabel poli. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini import ya, nanti saya lewati dulu karena ini import itu adalah memasukkan atau mengimport database yang sudah ada, tinggal kita copy paste, kita import ke dalam sistem ini. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal. Nah, ini biasanya untuk sistem-sistem yang open source atau gratis terus ingin kita operasikan di sistem, nanti tinggal customize database aja sih. Kemudian ini ada privilege-nya, operation-nya. Oke. Kemudian tracking dan seterusnya. Nah, kita klik menu pendaftaran ini dulu. Oke, tabel database pendaftaran ya. Nah, di sini tadi ada desain ya, di paling pojok ada desain. Nah, inilah tabel-tabel yang sudah. Baik, kita langsung dapat melakukan relasi ya. Nah, kita bisa klik di sini, kemudian kita pilih ini. Maaf, tadi belum. Kita klik, kemudian kita pilih. Oke. Nah, nomor RM sama namanya juga nomor RM ya. Ini baru bisa kita relasikan. Nah, oke, sudah berhasil. Kemudian kalau kita ingin menghapus tabel, misalnya kita ingin menghapus tabel admin, kita bisa klik admin, kemudian di sini ada operation, kita bisa pilih ini delete tabel ya. Kalau empty tabel, kita ingin menghapus isi dari database yang sudah terisi. Nah, kalau kita ingin menghapus database, kita bisa klik di sini tabel atau nama database-nya, kemudian kita klik menu operation di sini. Kita bisa klik drop database kalau kita ingin menghapus database tersebut. Kita klik. Ya, ada peringatan apakah Anda yakin, kemudian kita MySQL empty result ya, 0 rows. Nah, artinya database-nya sudah hilang ya, sudah tidak ada ya. Di sini sudah tidak ada lagi tadi pendaftaran dan DB ya, database. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita melakukan import ya, atau mengimport database yang sudah ada, kemudian ingin kita masukkan ke database ini ya, atau ingin kita masukkan di sini tanpa kita harus membuat database baru. Nah, di sini saya sudah menyediakan ada database dari sistem informasi klinik ya, di ya ini HTDocs ya. Ini ada sistem informasi klinik, ada database namanya Medis SQL. Nah, ini ingin saya import ke dalam sini. Maka salah satu langkah pertama adalah kita harus membuat nama database-nya sama dengan database yang akan kita import ya. Ini namanya adalah medis.sql ya. SQL ini extensionnya, jadi tidak perlu Anda isikan.
nanti karena ini otomatis, maka saya hanya perlu buat di sini database namanya sama, medis. Oke, cukup seperti ini. Pastikan namanya sama, jangan sampai ada perbedaan. Kalau berbeda nanti kita tidak bisa melakukan import database. Kemudian kita create. Ya, database medis has been created, ya sudah ada. Kita cek di sini, oh ini database medis. Nah, ya kita sudah klik database medis. Nah, di database medis kebetulan karena kita di dalamnya masih belum ada tabel ya. Nah, berbeda yang tadi, kalau tadi kita harus membuat tabel, karena ini kita hanya melakukan import, maka kita cukup lari ke menu import. Oke, kita lari ke menu import, kita klik. Nah, kita pilih di sini browse your computer, kita pilih choose filenya. Nah, ingat tadi disimpan di mana ya? Saya simpan di C, kemudian SAM, kemudian htdocs, di folder sistem informasi klinik. Nah, ini database-nya. Sama kan namanya? Oke, saya pilih kemudian open. Oke, di sini sudah ada namanya. Nah, ini tetap ya, tetap karakternya UTF-8 tidak perlu Anda rubah. Formatnya SQL yang tidak perlu Anda rubah, ini tetap 0, ini default aja. Kemudian Anda langsung klik go di sini. Saya klik. Sorry, terlewat ya tadi, belum saya masukkan. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini tetap UTF-8, SQL-nya tetap, nah ini default. Kemudian saya pilih go. Oke. Nah, ini import has been successful finish ya. Ada 42 query execute di database medis SQL ya. Ini ada kamus datanya ya, atau kamus di database-nya, dan otomatis langsung masuk. Di sini sudah ada tabel dokter, ada tabel kunjungan. Nah, ini saya buka ya, tabel dokter, ada tabel kunjungan, kemudian ada tabel laboratorium, ada tabel login, tabel obat, pasien, poliklinik, rekam medis, dan tindakan. Kemudian kalau saya pilih di sini, menu desainnya sudah lengkap ya, tabel-tabel database-nya. Oke, saya kira itu langkah-langkah tadi, dari mulai Anda meng-create database, kemudian import, export, dan juga drop atau menghapus database, editingnya. Selamat mencoba dan juga belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.